Shalom ladies, jumpa lagi dalam ibadah Woman of Impact Online Service. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pastor Ezra Jingga dengan tema Mengandalkan Tuhan dalam Keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Hari ini sama-sama kita mau beribadah. Sama-sama kita mau memuji dan meninggikan Dia. Mari siapkan hatimu lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan menjanjikan setiap kita, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan kalau hari ini kita merasakan sesuatu kesesakan dalam hidup kita, sampai air mata kita jatuh di hadapan Tuhan, air mata kita berharga di matanya, dan kita percaya kita akan melihat penuaian besar dalam setiap hidup kita dengan sorak-sorai di hadapan Allah yang dahsyat. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami berserah total di hadapan Tuhan.
Dan kami tahu tangan-Mu turun dalam hidup kami, menguasai seluruhnya hidup kami Tuhan. And I surrender all, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, oh, oh. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, you are drawn me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. My soul has been grace. I'm full, hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now, oh Lord. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus reign within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty roar, sharing in my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty roar, sharing in my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Jesus. Jesus.
genuine. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stirring in my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wave, like a rushing Jesus. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stirring in my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, yeah. Like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, like a mighty storm, yes, stirring in my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. Surrender, oh Lord Jesus. I surrender, oh Lord. Oh, Rabba Shantakara. Mari yuk umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kedua tangan ini masih kuat kami angkat di dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami haus dan lapar, kami kangen sama Tuhan. Biarlah melalui ibadah singkat ini, kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, boleh ketemu Tuhan. Tuhan, beritahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan kami semua untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan, urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh jemaat WBI, Tembak Siring. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, umat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan akan meluputkan dan menjagai kita semua. Katakan amin. Nah, mari yuk dalam masa-masa pandemik yang kita nggak tahu kapan selesainya gitu ya. So, kehidupan kadang serasa kayak yoyo ya. Ibu-ibu masih ingat ya, yoyo mainan dulu banget gitu ya. So, yoyo itu ya kadang turun, kadang naik gitu ya. Tiap hari kita ada harapan, betul ya. Tiap hari ada harapan, ada optimis. Wah, kayaknya akan berubah nih. Wah, kayaknya akan berhasil nih. Tetapi beberapa hari kemudian drop lagi, turun lagi ya. Perjalanan kehidupan di pandemik ini so seakan-akan kayak yoyo gitu ya. Dulu waktu ada vaksin, wah semua positif. Wah, berarti akan ada sesuatu yang baru. Wah, kita akan berhasil menangani. Tetapi apa yang terjadi saat-saat ini
kita menyaksikan berita yang sangat memprihatinkan ya. Negara produsen vaksin terbesar dunia, yaitu salah satunya adalah India. Nah, India sedang mengalami gelombang kedua dan disebutkan sebagai tsunami COVID-19. Ya, coba camkan ini, tsunami itu tidak ada infrastruktur yang sanggup menahan tsunami. Ya, so kita lihat, saya juga nonton bersama anak-anak, bersama keluarga gitu ya, untuk membangkitkan semangat doa ya. Kita cuma bisa banyak doa ya, tetapi doa orang benar besar kuasanya. Katakan amin ya. Nah, so di tengah pandemi yang nggak selesai ini, beberapa wacana gitu ya, salah satunya yang mungkin cukup mengkhawatirkan para ya, ibu-ibu gitu ya, yaitu rencananya nanti semester kedua tahun ini anak-anak mulai masuk sekolah. Ya, beberapa kampus, anak sulung saya pun sudah dapat informasi bahwa nanti tengah tahun ini tatap muka di kampusnya sudah mulai akan ada gitu ya. Nah, tapi kita belum tahu. Sekali lagi, saat pandemi ini seperti yoyo ya. Perubahannya bukan per bulan, bukan per minggu, kadang per hari bisa ada perubahan. So kebijaksanaan masih bisa berubah. Nah, dengar, lalu juga di luar dari soal tatap muka, sebenarnya pendidikan anak-anak menjadi problem ya, menjadi dalam tanda kutip problem besar dalam keluarga demi keluarga ya, termasuk saya. Termasuk saya. Walaupun hari ini saya disuruh sharing firman Tuhan gitu ya, tapi saya jujur, saya harus katakan bahwa saya juga, saya terutama istri saya gitu ya, itu juga mengalami kesulitan gitu ya. Anak sulung kami sudah kuliah semester keempat. Dia kayaknya tidak ada masalah gitu ya, dia cukup ngejar dalam pelajaran gitu ya. Nah, tapi anak bungsu kita ini baru masuk SMP 1 gitu ya. Nah, ini lumayan haleluya gitu ya. Nah, so intinya pelajaran secara online itu terbatas sekali gitu ya. Tetapi untuk tatap muka, wah, itu juga sangat beresiko ya. Oke, tatap mukanya kita singkirkan dulu gitu ya, karena belum ada yang pasti. Amin ya. Ya kalau mau doain biar tetap online ya boleh juga ya. Tetapi walaupun nanti kalau online juga, orang tuanya, mama-mamanya ya harus ekstra berjuang juga gitu ya. Harus ekstra berjuang. Tetapi sekali lagi, WBI jangan takut. Katakan amin. Jangan takut. Masih ada Roh Kudus. Amin. Oh, Rabasya. Dengar, waktu kita bingung gitu ya, 1 tahun kita sudah beradaptasi dengan yang online gitu ya. Tanpa sadar para orang tua, para oma gitu ya, semua beradaptasi dengan yang namanya online. Dan semua mulai tahu gini, oke, mau cari resep, buka YouTube. Mau cari resep, tanya Mr. Google gitu ya. Nah, tetapi saya mau kasih tahu begini. WBI yang sebelum server YouTube ada, Roh Kudus sudah ada. Katakan amin. Sebelum server Google ada, Roh Kudus telah ada. So, Roh Kudus jauh lebih tua daripada aplikasi ini. Ya, jauh sudah ada sebelum aplikasi ini. Bahkan firman Tuhan berkata, He is Alpha and Omega. Yang awal dan yang akhir. Berarti yang paling maha tahu bukan Google. Ya, inspirasi yang paling tepat bukan YouTube, tetapi Roh Kudus. Katakan amin ya. Saya sangat diberkati dengan MDPJ, pertemuan Menara Doa Para Pengerja GBI Gatot Subroto 2 bulan yang lalu. Ketika gembala sidang kita katakan banyak bahasa roh. Oh, Rabasyan. Saya percaya WBI, ketika engkau banyak bahasa roh itu berarti begini. Roh kita yang berdoa kepada Tuhan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan oleh lidah, oleh perkataan kita. Kita udah gak ngerti nih mau doa apa nih. Kita udah, mungkin udah nyerah, udah bohwat gitu ya. Tetapi Roh Kudus ngerti doa yang paling tepat.
Katakan amin ya. Waktu engkau di toko, bahasa roh. Tapi tentu bahasa rohnya waktu nggak ada orang gitu ya. Jangan ada customer datang terus kita bahasa roh gitu ya. Customernya kabur nanti. Ya, waktu naik kendaraan sendiri banyak bahasa roh. Ya, waktu cuci piring, waktu nyapu, ngepel, banyak bahasa roh. Katakan amin. Banyak bahasa roh. Selalu ada hubungan yang luar biasa gitu ya. Wah, ini Tuhan tuntun nih WBI. Dengar ketika murid-murid di Kisah Para Rasul, mereka sedang mengalami ketakutan. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena gurunya baru mati disalibkan, hari ketiga bangkit. Nah, sesudah Tuhan Yesus bangkit, tetapi 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, berarti ditinggal lagi. Nah, di waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka ditinggal sendirian lagi. Mereka tetap berhadapan dengan ahli Taurat, berhadapan dengan suku bangsa Romawi. Ya, di dalam ketakutan itu mereka menantikan Tuhan di Yerusalem. Dan kita tahu setelah 10 hari mereka kumpul bersama-sama. Roh Kudus dicurahkan. Nah, dengar, ketika Roh Kudus dicurahkan, tiba-tiba, rabasya, dari suasana yang mencekam, dari ketakutan, tiba-tiba ada keberanian ilahi. Rabasya, keberanian ilahi. Petrus khotbah, 3.000 orang dibaptis. So, untuk mengatasi ketakutan pandemi ini, WBI, ketakutan anak-anak online, ketakutan biaya sekolah kuliah anak-anak, ketakutan resesi ekonomi, ketakutan problem kesehatan. Kuncinya cuma satu, bahasa roh. Katakan amin. Banyak bahasa roh. Rabasya. Banyak bahasa roh. Ya, tapi bahasa roh aja. Udah bahasa roh terus. Ya, WBI style satu lagu rohani gitu ya. Style lagu penyembahan, lalu bahasa roh. Lalu bahasa roh yang banyak. Katakan amin. Dan lihat sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan. Nah, mari yuk kita buka firman Tuhan bersama-sama. Matius 13 ayat 24. Matius 13 ayat 24 dan 25. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga, WBI, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. WBI, lihat saya baik-baik. Kita mau kerajaan sorga ada di rumah kita. Katakan amin. Kita nggak mau suasana neraka. Kita mau anak-anak suami kita nyaman tinggal di rumah. Karena kalau suami nggak nyaman, dia akan kelayapan. Kalau anak-anak tidak nyaman, anak-anak akan ke warnet, ke tempatnya temen, ke mall. Alasannya kerja kelompok gitu ya, dan sebagainya. Ya, tetapi waktu rumah suasana sorga, mereka akan nyaman. Katakan amin. Rabasyantaka. Nah, lalu firman Tuhan bilang gini, seumpama kerajaan orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ini kerajaan sorga. Berarti jaga perkataanmu. WBI, kita harus bertobat. Ya, kita harus berubah. Pertanyaannya adalah begini. Maret 2020 Tuhan lockdown kita. Ya, kita semua stay at home, nggak boleh keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kerja di rumah, ibadah di rumah, sekolah di rumah, akademis di rumah, semua di rumah. Ya, Tuhan lockdown. Ya, dalam tanda kutip, walaupun di Indonesia istilahnya bukan lockdown ya. Nah, dengar, masih ingat nggak? Waktu anak kita berbuat salah gitu ya, anak kita tidak melakukan apa yang seharusnya, maka mereka dihukum ya. Begitu dihukum, masuk kamar, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh nonton, nggak boleh main game, betul ya. Nah, masuk kamar. Nah, so tiba-tiba Tuhan kasih saya ilustrasi ya. Tahun lalu seakan-akan dalam tanda kutip Tuhan pengen kita berubah. Nah, dengar, waktu kita hukum anak kita, bukan hukum sih ya, hukum itu istilahnya nggak enak. Kita disiplinkan anak kita. Ya, waktu anak kita tugasnya nggak beres, nilainya nggak bagus, kita disiplinkan, betul ya? Waktu kita disiplinkan, apa yang kita harapkan? Kita harapkan anak kita berubah, betul nggak? Ya, nah, so Tuhan kasih COVID-19 bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Bukan karena Tuhan mau menghukum kita. Tetapi Tuhan kasih pandemi COVID-19 supaya kita berubah. Katakan berubah. Nah, dengar, di masa yang lalu tanpa sadar,
Nomor satu itu uang, bukan Tuhan. Ya, kita lebih menghormati orang yang punya uang daripada hadirat Tuhan. Kita lebih seneng ketemu bank, orang banker gitu ya, yang tanda tangan kasih pinjaman daripada kita beribadah. Ya, tanpa sadar generasi muda lebih seneng nonton daripada ke gereja, lebih seneng main game daripada baca Alkitab, lebih seneng menikmati dosa daripada kekudusan. Nah, Tuhan kasih COVID-19 tujuannya cuma satu, supaya kita berubah. Ya, supaya, dan masih ingat bulan Maret tahun lalu, ya, ketika Maret, April, Mei, kita semua berubah. Tiba-tiba, saya saksikan sendiri, anak-anak tiba-tiba buang aplikasinya, ya, delete file-file gambar porno, film porno, ya, semua game di-delete. Kenapa? Karena waktu Maret, April itu tingkat kematian tiba-tiba tinggi. Wah, semua takut. Wah, sebelum meninggal harus sungguh-sungguh. Wah, lalu apa yang lagi yang terjadi? Pasukan doa bangkit tahun lalu, ya, tiba-tiba gereja demi gereja unity kumpul, wah, doa Mazmur 91, wah, itu diperdengarkan, ya. Tetapi pertanyaannya adalah begini, sampai hari ini masih nggak dilakukan, Nah, kita sedang masuk satu fase. Nah, ini karena ekonomi, ya, karena ekonomi, maka pembatasan ini mulai, dalam tanda kutip, mulai balik ke normal. Ya, mall mulai buka seperti biasa, tempat gym mulai buka seperti biasa, bahkan juga panti pijet, tempat-tempat yang nggak bener, ya, karaokean, biliar juga mulai buka. Kenapa? Karena faktor ekonomi, ya. Nah, so kita sedang kembali akan masuk kehidupan normal. Tetapi pertanyaannya adalah, WBI, apakah kita akan masuk semester kedua 2021 ini seperti 2019, atau kita sudah berubah seperti yang Tuhan mau? Dengar-dengar, di 2019 kita gampang marah. Tuhan kasih COVID-19 supaya apa? Supaya kita lebih sabar, supaya kita lebih banyak doa, supaya kita berubah. Katakan amin. Nah, kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih yang baik. Sekali lagi, biarlah para ibu-ibu, oma yang ada di WBI Tampak Siring, biarlah engkau benar jadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Dan engkau jadi seorang wanita, seorang ibu yang seperti Tuhan Yesus. Integritas. Katakan amin. Lebih sabar, lebih lemah lembut, lebih senang berdoa. Katakan amin. Oh, Rabasya, lebih rohani. Mama-mama, biarlah anakmu sampai dengar, kalau anakmu bilang begini, wah, mama lebih rohani dari pendeta. Dengar, jangan minder, bersyukur. Katakan amin. Tapi kalau jangan sampai perkataan kebalikannya, yaitu begini, oh, mama pelayanan bisa, tapi kelakuan, waduh, wah, ini bahaya nih. Ya, tapi saya percaya tidak ada di WBI Tampak Siring. Katakan amin. Nah, benih yang baik. Sekali lagi, WBI. Saya rasa benih yang baik, saya nggak usah jelasin panjang lebar lagi. Kita pasti semua tahu. Ambil kertas, hal-hal buruk apa yang harus kita rubah. Katakan amin. Mungkin itu perkataan, mungkin itu emosional, mungkin itu pengelolaan keuangan. Dengar, waktu COVID, sebelum COVID 2019, kalau kita punya uang, apa yang kita pikir? Jalan-jalan. Gue mau tamasya, gue mau keluar kota, gue mau nyobain, gue mau nginep di ini, dan sebagainya. Nah, tanpa sadar sebelum COVID-19, kita semua menjadi orang yang egois. Ya, tetapi saya percaya ketika COVID-19 datang, ketika COVID-19 Tuhan izinkan tahun lalu, tiba-tiba kita semua jadi murah hati. Amin. Ya, waktu kita dengar teman kita ada yang sakit, kita kirimin makanan. Keluarga bagaimana? Ada yang kesulitan ekonomi, ya, ada yang butuh obat, kita kirimin vitamin, obat, dan sebagainya. Tahun lalu, oh Rabasyanta, kita semua berubah loh. Benar-benar berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, dengan muka yang tidak berselubung, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tahun lalu. Nah, sekarang biarlah kita masuk level yang berikutnya. Punya integritas.
ya, punya integritas di mana bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Nah, tetapi masalah berikutnya adalah ayat yang ke-25, tetapi waktu semua orang tidur. Nah, WBI perhatikan. Ketika semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Para orang tua, saya kasih terjemahan langsung gitu ya. Ketika engkau tidak peduli, ketika engkau tertidur, kita semua pasti tidur. Tetapi ketika engkau tidak peduli dengan apa yang anak-anakmu lihat, film apa yang ditonton, game apa yang dimainin, dengan siapa dia WA callan, WA grupnya apa aja. Kita tahu LGBT banyak masuk di WA group. Banyak sekali gitu ya, yang macem-macem gitu ya. Ketika kita tertidur, ya, kita cuma siapin internet, kita siapin makanan, ya. Tahun lalu semua ada di rumah, tapi sekarang semua mulai kerja lagi, toko mulai buka lagi, dan tanpa sadar kita mulai tidak perhatiin anak-anak lagi. Ya, di 2019 papa mama kerja. Betul ya, anak-anak sekolah kuliah, rumah udah kayak tempat kos. Nyampe malam tidur, besok pagi berangkat lagi semua. Ya, seperti itu. Nah, ketika COVID-19 datang, semua di rumah. Oh, doa lagi, doa bersama-sama. Wah, satu pengalaman yang luar biasa. Tapi sekarang karena ekonomi mulai beraktivitas lagi nih. Pertanyaan saya, doanya masih jalan nggak? Kumpul bersamanya masih jalan nggak? Oh, saya senang banget. Anak sulung saya nemuin satu angket. Dia bilang begini, suami istri yang sering makan bareng, makan malam bersama, lebih jauh dari perceraian. Oh, rabasyana. Ini saya kaget loh. Ya, ini angket dari para psikolog, ya, daripada yang ahli-ahli psikologi, ya. Dikatakan gini, suami istri yang sering makan bersama, ya, maka mereka akan jauh dari perceraian. Ya, tetapi kita tahu bahwa sebelum COVID, boro-boro makan malam bisa. Ya, semua sendiri-sendiri, semua makan di luar, anak-anak makannya di mall, orang tua juga begitu, ya. Ketemuannya cuma 2 jam dalam seminggu di ibadah gereja. Itu pun kepisah-pisah, ya. Anak-anak di sekolah minggu, ada yang di JC, ya, ada yang di ibadah raya, ada lagi yang di gereja lain. Kepisah-pisah, nggak jadi satu. Gitu ya. Nah, memang sekarang ibadah online ini agak berjuang untuk kita bisa ngerasain hadirat Tuhan. Tetapi yang positifnya saya ngelihat keluarga demi keluarga kumpul jadi satu. Ini hatinya Tuhan. Ini hatinya Tuhan. Amin. Nah, so jangan tertidur. Ya, jangan bukan tertidur, bukan kita nggak boleh tidur ya. Tapi kita harus tahu anak-anak temennya siapa aja. Dia biasa ngobrol, curhat sama siapa. Ya, apalagi kalau anak-anak kita tidak aktif pelayanan di gereja, tidak terhisap di youth, di sekolah minggu, di JC, ya. Nah, so camkan ini baik-baik. WBI, layar versus Tuhan. Oh, rabasyandaka. Layar handphone, layar TV, layar komputer, layar laptop versus hadirat Tuhan. Anak-anak pilih yang mana? Nah, jangan lupa, anak-anak itu tanggung jawab papa mama. Tahun ini, setelah COVID ini, nggak ada lagi keluarga bisa bilang gini, ini guru sekolah minggunya nih, yang nggak bisa ngajarin. Udah nggak bisa. Kenapa? Karena memang pelajaran, pemuritan yang paling bagus itu ada di rumah. Makanya WBI jangan lupa ikut cool. Amin. Ya, ikut cool. Ikut cool yang bertumbuh bersama-sama. Nah, di cool itu kalau bingung nanya sesama anggota cool. Sharing, ya bisa juga sesama WBI. Sharing gitu kan. Saya bingung nih ngadepin anak perempuan saya bingung ngadepin anak laki-laki saya. Nah, kalau teman satu gereja, teman satu pelayanan,
pasti nasihatnya rohani juga. Tapi kalau tanya ke yang lain-lain, teman arisan yang beda agama ataupun yang tidak sama, ingat walaupun sama-sama Kristen, alirannya beda-beda, teologianya beda-beda. Ya, ada ya kayak kita pegang bahasa roh, tapi ada bilang itu bahasa apaan? Lain lagi. Ya, nah dengar, anak-anak pilih mana? Layar atau hadirat Tuhan? Nah, saya mau mengingatkan begini. Saya sangat percaya Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Katakan amin. Nah, mari dengar. WBI, kita terbatas. Katakan amin. Ya, kemampuan kita terbatas. Waktu kita terbatas. Kayak tadi, maaf saya tidak bermaksud mengintimidasi. Kalau ada ibu-ibu yang, aduh iya loh, saya susah waktu sama anak-anak. Ya, saya tidak bermaksud mengintimidasi. Tapi saya percaya kalau kita mulai doa, betul engkau sibuk, kau mulai doa. Tuhan, aku mau punya waktu sama anak-anak. Ya, pasti nanti akan ada waktu bersama anak-anak. Ya, tapi harus mulai dari doa dulu. Begitu doa, kenapa kita doa? Karena kita kepengen. Kalau kepengen, pasti kejadian. Nah, masalahnya kalau nggak kepengen, nggak akan didoain. Kalau nggak didoain, nggak akan kejadian. Ya, nah, oke, balik lagi. Kalau kita tidak nempel sama anak-anak kita, layar handphone, film, game ini, pornografi ini yang akan dekat sama anak-anak kita. Ya, dan masuknya cepet banget. Kebayang nggak? Di zaman dulu anak-anak masih sekolah, masih ada perjalanan, betul ya? Di sekolah nggak boleh pegang handphone. Zaman dulu. Di sekolah, kalau bawa handphone ke sekolah disita sama gurunya. Tapi kebayang dari tahun kemarin 24 jam itu handphone ada di tangan. Ya, mereka cuman problem kalau sinyal internet jelek. Nah, masalahnya yang ada di internet, yang ada di sosial media, oh rabasya, berapa persen yang buruk dan berapa persen yang baik? Jomplang banget. Saya nggak mau sebutin angkanya deh ya. Nanti ibu-ibu tambah khawatir gitu ya, tambah khawatir. Ya, karena buat saya begini, kita perlu waspada, tapi bukan untuk takut. WBI, waspada bukan untuk takut, bukan untuk minder. Waspada supaya kita semakin mengandalkan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, kita waspada. Wah, saya nggak bisa nih. Wah, saya kurang nih. Itu sebabnya kita andalkan Tuhan. Katakan amin. Berbahagialah orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Ya, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia, kekuatannya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu kitab Yeremia. Ya, gembala sidang kita yang sampaikan. Tapi kita adalah orang-orang yang berharap, menaruh harap kita hanya pada Tuhan. Nah, mari dengar Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Kita terbatas, tapi Tuhan sengada lawan. Katakan amin. Tuhan bagi dia yang sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan. Ya, Tuhan yang tidak ada mustahil bagi dia. Sekali lagi, kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya disiplin yang sering saya ajarkan ke anak-anak saya. Saya punya 2 orang anak gitu ya, yang sulung perempuan dan yang bungsu laki-laki. Ya, nah, yang sulung mungkin sekarang dia sudah semakin dewasa dan semakin dekat, dia ngerti lah gitu ya. Dia tahu apa yang harus dijaga. Tapi waktu masa kecilnya itu selalu kita tanamkan apa? Harus baca Alkitab. Kalau enggak baca Alkitab, nggak usah main game. Kalau enggak baca Alkitab, nggak boleh nonton. Kalau enggak baca Alkitab, nggak usah makan. Seperti itu. Ya, kita tanamkan. Nomor 1 bangun tidur, buka Alkitab. Baca Alkitab. Nah, lalu kita terapkan juga waktu dia berbuat salah. Ya, dia marah, dia berantem sama adiknya, dia lakukan hal-hal yang mungkin tidak tepat. Hukumannya, baca Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab? Bukan karena mereka berdua anak pendeta, bukan. Tapi karena saya percaya akan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Masalahnya WBI, waktu dulu kita itu senang sebelum Covid, kita senang dengar firman.
tapi nggak pernah mau baca Alkitab pribadi. Kita bisa ikut conference, kita bisa ikut retret, kita bisa ikut seminar, tapi kita tidak mau baca Alkitab pribadi. Nah, notabene-nya setan tepuk tangan. Oh, setan seneng banget. Kenapa? Karena genuine aslinya kita nggak ambil. Kita cuman ambil suplemen. Kita ambil yang kulit-kulit, tapi intinya kita nggak ambil. Yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya Daud bilang gini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa Daud selalu berhasil? Karena dia berpegang pada firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Masih ingat Musa ngomong sama Yosua, jangan menganan mengiri, perkatakan firman Tuhan waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau kumpul bersama anak-anak dan cucumu. Itu Musa, ya. Taurat Tuhan, firman Tuhan, ya. Ingat, firman itu adalah Allah. Saya mau tanya, Tuhan pintar atau bodoh? Pintar. Tuhan sehat atau bisa sakit? Tuhan itu yang sehat, pasti sehat banget lah. Itu Tuhan gitu ya. Tuhan kaya atau miskin? Ya. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. So, kebayang nggak? Tuhan yang sehat, Tuhan yang pintar, Tuhan yang kaya, ya. Dalam firman, waktu kita baca firman, apa yang terjadi? Ilahi, unsur ilahi itu masuk ke dalam hidup kita. Katakan amin. Ho rabasyantakara. Katakan amin. Ho, baca Alkitab. Baca Alkitab. So, ketika anak bungsu saya, dia ada melakukan kesalahan, ya biasa lah ya. Lagi sekolah, kita udah bilang gini, on cam, dia matiin. Ya, dia matiin. Alasannya teman-temannya semua matiin juga off cam. Nah, masalahnya bukan cuma dia matiin, waktu dia matiin, dia buka yang lain. Dia buka film. Nah, apa yang terjadi? Disiplin. Nah, disiplinnya apa? Pertama, saya akan suruh baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya, keluar suara. Wah, baca Alkitab dalam hati dengan keluar suara itu lebih berat keluar suara. WBI ya lebih lama kalau keluar suara. Tapi karena saya percaya begini, waktu dia keluar suara, kuping dia dengar suara, dengar firman, mata baca firman, kuping dengar firman, mulut perkatakan firman. Ya, pokoknya kalau nggak dia nggak. Nah, terus sesudah dia udah baca, dia lakukan lagi. Nah, hukuman yang paling beratnya adalah tulis ayat. Ya, jadi kita pernah kalau nggak beres, nggak boleh nonton. Nggak beres, nggak boleh main game. Nah, dengar, nulis ayat itu ada firmannya. Ulangan 17 ayat 18 dan 19. Ulangan 17 ayat 18 dan 19. Ini firman untuk semua calon raja di perjanjian lama. Dikatakan begini, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya. Haruslah WBI ia membacanya seumur hidup. Bukan cuman karena mau seumur hidup. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Katakan amin. Ya, saya waktu Ibu Ling minta saya ngebagiin tentang online. Wah, itu saya bergumul. Saya pikir ini mau keluarin slide lagi. Di YouTube juga banyak, ya. Tapi saya doa, Tuhan, saya harus nyampein apa? Tuhan ingetin saya bagaimana saya bersama istri saya mendidik kedua anak kami. Dengan apa? Kami nggak pinter-pinter banget, enggak lah. Tapi puji Tuhan, anak sulung saya oleh kasih karunia Tuhan dia masuk universitas negeri terbaik yang ada di Depok, ya. Kasih karunia Tuhan. Saya nggak bisa bantuin, tapi dia berjuang dan dia masuk. Nah, karena kita terapkan firman, pertama baca, keluar suara, ya, dan tulis. Hukuman yang paling berat, yang paling dihindari sama mereka,
nulis. Tapi kalau yang sulung mah udah nggak dihukum lah ya. Tahun ini dia udah 20 tahun gitu ya. Yang kecil aja nih, yang masih kecil nih ya. Ya, ini yang kadang masih kena. Ayo tulis ya, tulis daripada dipukul, daripada pakai lilin, pakai ban pinggang. Nanti salah, HMC lagi. Udah HMC-nya kagak tahu kapan bisa jalan lagi. Ini kan lagi online gitu ya. Nah, suruh dia tulis firman. Suruh tulis firman. Nggak tulis firman, papa mama nggak kasih uang jajan. Nah, dengar firman. Nah, tentunya kalau kita suruh anak-anak baca, Mam, kita juga harus baca Alkitab. Katakan amin. WBI Tampak Siring jangan sama seperti 2019. Biarlah WBI Tampak Siring 2021 engkau mulai berpegang pada firman Tuhan. Kau mulai baca firman Tuhan. Begitu ada rema, lakukan. Firman Tuhan bilang ampuni. Wah, langsung lakukan. Ya, jadi yang berbahagia bukan cuma yang mendengar, tetapi yang melakukan. Matius 13 ayat 31. Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, lihat ini. Hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Bukan biji sawi ya Pak Bu. Ini sesawi. Ya, tapi saya percaya semua udah pernah dapat pelajarannya ya. Semua udah pernah lihat gambarnya ya. Biji sesawi itu hitam kecil sekali ya. Bisa ditiup juga bisa terbang gitu ya. Dan itu kalau ditaruh di tangan suruh hitung, setengah mati juga gitu ya. Kan kecil sekali. Nah, tetapi mari lihat. Mungkin, jadi firman Tuhan bilang gini, mungkin yang kamu lakukan itu kayak biji sesawi. Aduh, bagaimana? Oh, Rabasya. Bagaimana kita berperang melawan game? Bagaimana kita berperang melawan media? Disneyland, Nickelodeon, ya, segala macam. Anime. Bagaimana kita berperang melawan begituan? Cuman baca Alkitab. Aduh, ini pendeta nggak ada saran yang lebih bagus lagi gitu ya. Cuman baca Alkitab. Betul. Mungkin baca Alkitab itu cuman hal yang kecil sekali. Tetapi mari dengar firman Tuhan. Hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang di ladangnya. Memang WBI, biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila ia sudah tumbuh, apabila ia sudah tumbuh, apabila anak-anakmu sudah baca Alkitab, apabila mereka mulai dalam dengan firman Tuhan. Memang awalnya harus dipaksa kayak sikat gigi. Sikat gigi awal juga dipaksa, betul ya. Tetapi lama-lama kan kalau nggak sikat gigi kita udah nggak nyaman. Pasti kita sikat gigi sendiri. Dikatakan begini. Bahkan apabila dia tumbuh, biji sesawi lebih besar dari sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. WBI Tampak Siring, dengar, jangan takut. Rabasyan, jangan takut. Anak-anakmu pasti diberkati Tuhan. Kenapa? Karena mamanya takut dan hormat sama Tuhan. Karena mamanya sayang sama Tuhan. Saya percaya engkau ibadah hari ini pun engkau mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan. Saya tidak bisa kasih tips, trik yang lain gitu ya. Tapi saya cuma mau, ayo baca Alkitab. Mam, waktu engkau mulai baca Alkitab, Oma, tante, ibu, waktu engkau mulai baca Alkitab, dengar firman itu adalah Allah. Tuhan hadir di tempat di mana engkau baca Alkitab. Dan ketika Tuhan datang, atmosfer berubah. Ketika Tuhan hadir di rumah kita, sesuatu yang baru pasti terjadi. Yang keras akan dilembutkan. Ya, pertobatan pasti akan terjadi. Saya tutup dengan satu ayat, yuk. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sana, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid kumpul ya bersama Tuhan untuk terakhir kalinya. Tuhan mau naik ke sorga nih. Nah, sebelum Tuhan naik ke sorga, murid-murid bilang gini, Tuhan, pulihkan kerajaan Israel. Maukah engkau memulihkan kerajaan ini? Nah, memulihkan bangsa ini, ya. Tetapi Tuhan bilang begini, jawabnya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Gini, berapa banyak kita bilang gini, Tuhan tolong dong sembuhin anak saya. Tuhan tolong dong pulihin anak saya. Tuhan tolong dong jadiin anak saya, suami saya cinta Tuhan. Sekarang.
Kita nggak mau lama-lama. Ini permintaan yang rohani, ya. Tetapi Tuhan menjawab begini sama WBI Tampak Siring, waktunya suamimu bertobat, waktunya anak-anakmu sungguh-sungguh, kamu tidak perlu tahu. Karena itu Bapa yang tentukan. Tetapi sekarang mari lihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, rumah sendiri, Yudea, tetangga, keluarga besar, ya, Samaria, tetangga, ya, tetangga, di rumah sendiri, Yerusalem, Yudea, keluarga besar, Samaria, tetangga, teman-teman sekolah yang lain, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Dengar, ini yang sedang kita doain, betul nggak? Tuhan, pulihin keluarga saya sekarang, jangan lama-lama lagi. Kan katanya Tuhan mau datang. Lalu Tuhan bilang gini, waktunya keluargamu bertobat, kamu nggak perlu tahu. Itu sudah ditentukan oleh Bapa. Tetapi Tuhan bilang begini, sekarang kamu terima kuasa. Sering WBI engkau berpikir begini, kalau anak saya ketemu kakak ini, nanti dia bertobat. Kalau anak saya ikut seminar ini, nanti dia bertobat. Kalau suami saya ikut acara gereja ini, nanti dia bertobat. Kita sering berpikir seperti itu, ya. Tapi Tuhan bilang begini, WBI terima kuasa. Jadi yang nanti akan bikin tobat keluargamu, bukan Pak Pendeta lain, bukan acara gereja lain, yang akan bikin mereka bertobat adalah para ibu-ibu yang ada di WBI. Katakan amin. Katakan amin. Terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Oh, Rabasya. Kamu akan jadi saksi. Jadi yang akan memenangkan keluargamu bukan hamba Tuhan, kamu sendiri. WBI, kamulah hamba-hamba Tuhan itu. Saya rasain hadirat Tuhan kuat banget. Penutup. Oh, Rabasyantaka Rabalaba. Penutup. Jangan takut sama media. Kelihatannya media itu kuat banget ya. Wah, bagaimana mungkin kita ngelawan game? Bagaimana mungkin kita ngelawan film pornografi? Bagaimana kita ngelawan rokok, narkoba? Bagaimana mungkin? Betul. Media kelihatannya kuat. Tetapi saya mau kasih tahu, ada hal yang media nggak bisa lakukan. Media nggak bisa peluk anak-anakmu. Anak-anak cuma nonton doang. Tapi mama bisa peluk anak-anaknya. Katakan amin. Katakan amin. WBI, selain kau banyak bahasa roh, peluk anakmu. Peluk. Lalu katakan firman Tuhan. Nah, kamu pasti akan sungguh-sungguh. Kamu akan berubah seperti gambaran Yesus. Amin. Yuk, pejamkan matamu yuk. Angkat kedua tanganmu, mulai doa bahasa roh yuk. Doa bahasa roh. Oh, rabasyaraka rabalaba. WBI, jangan takut. Ayo doa bahasa roh yang kuat. Yang kuat. Oh, rabasyaraka rabalaba. Kami halau segala roh ketakutan. Kami halau segala intimidasi. Oh, rabasyaraka, pahlawan-pahlawan Allah bangkit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Curahkan kasih, curahkan anugerahmu. Tuhan, curahkanlah pengurapan tanpa batasmu. WBI, terima pengurapan. Terima tangan yang berlobang paku ini saat ini sedang tumpang tangan atas kamu. Terima. Oh, rabasyadaka rabalaba. Kakak-kakak, terima. Ibu, tante, oma, terima dalam nama Yesus. Oh, rabasyadaka raba. Kita terbatas, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan yang ada di dalam kita, Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, Rabasyara, kami berdoa ya Tuhan. Oh, Rabba, sembuhkan yang sakit. Sembuhkan. Oh, Rabasyara, jika ada keluarga yang sakit, saat ini kami berdoa. Bilur Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir. Oh, Rabasyara, jantung, paru-paru, ginjal, hati, empedu, tiroid, tekanan darah, tulang, urat, batang otak, saluran pencernaan, pernafasan, penglihatan, pendengaran normal di dalam nama Yesus. Tidak ada pemaparan, tidak ada infeksi, tidak ada batuk, tidak ada riak. Imunitasmu kuat di dalam nama Yesus, sebagaimana imanmu tumbuh di dalam pembacaan akan firman Tuhan. WBI Tampak Siring mulai cari Tuhan. Banyak baca Alkitab setiap pagi. Dan jangan takut, engkau akan jadi saksi Tuhan. Kau akan memenangkan keluargamu, keluarga besarmu. Kau akan menjadi saksi bagi banyak sahabat-sahabat
alumnus teman sekolahmu. Dan Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mampukan biar WBI Tampak Siring semuanya, seluruh keluarga, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Oh, WBI Tampak Siring, mari yuk kita mau akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua tanganmu yuk, angkat kedua tangan. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Para pemuji, Tuhan, tim PPW, para pendoa, Tuhan terima kasih untuk tim editor, para full timer. Tuhan terima kasih ya Tuhan, curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Tuhan terima kasih untuk para pemimpin WBI, para pengerja dan seluruh jemaat WBI. Jika sebenarnya kami akan berpisah kembali ke dalam aktivitas kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan bawalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan yang hadir tahun 2021 ini. Engkau akan masuk ke dalam musim yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang, sehingga engkau akan semakin disempurnakan serupa dengan Yesus. Tahun integritas WBI Tampak Siring, diberkatilah akademismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Hai hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah-limpah. Kami terima semua berkat hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor Ezra Jingga atas pelayanannya hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan sangat memberkati kita semua. Biar lewat firman Tuhan ini, kita boleh lebih memperhatikan anak kita dan membawa anak kita untuk lebih mengenal Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah Woman of Impact selanjutnya. God bless you.